Halo, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis. Bersama saya Pak Yan, belajar fisika jadi mudah. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang membaca pengukuran suatu alat dalam listrik, yaitu adalah ampermeter dan voltmeter. Seperti kita ketahui, untuk ampermeter itu adalah untuk mengukur besarnya arus listrik, dan voltmeter itu adalah untuk mengukur besarnya beda potensial. Nah, seperti ini mungkin adik-adik pernah melihat alat ukur ampermeter, nah, seperti ini, dan voltmeter yang seperti ini. Nah, untuk membaca pengukuran di ampermeter atau voltmeter, kita tahu bahwa untuk ampermeter dan voltmeter dalam pembacaannya itu harus dirangkai dalam rangkaian yang berbeda. Misalkan, jika ini ada sebuah rangkaian sederhana, di mana di sini adalah beda potensial. Nah, ini adalah batu baterai biasanya. Ini adalah arus DC atau arus searah. Lalu di sini ada kita pasang lampu. Ini adalah punya hambatan R. Nah, ini adalah hambatannya. Ini hambatan. Jadi setiap lampu itu punya hambatan, adik-adik. Dan baterai ini adalah sebagai sumber tegangan. Ya, ini adalah beda potensial. Nah, untuk mengukur berapa besarnya arus listrik yang mengalir dan berapa beda potensial di lampu yang kita pasang pada rangkaian tertutup ini, nah itu kita menggunakan alat yaitu adalah ampermeter dan voltmeter. Nah, untuk pemasangan alat ampermeter dan voltmeter itu berbeda. Kalau untuk ampermeter itu harus dipasang secara seri. Jadi kalau misalkan ini adalah rangkaiannya, maka adik-adik akan memasang untuk ampermeter itu adalah dalam satu rangkaian seri, ya. Jadi di sini kita akan pasang ampermeter. Nah, jadi jika kalian melihat dalam soal ada lambang seperti ini adalah alat ukur ampermeter. Maka dia akan dipasang secara seri, ya. Jadi ini dipasang ampermeter itu secara seri. Untuk voltmeter itu pemasangannya dia harus secara paralel. Artinya kita akan menghitung berapa sih beda potensial di dua titik antara lampu atau hambatan. Nah, maka untuk voltmeter ini harus dipasang di dua titik diantaranya. Misalkan ini titik pertama, ini titik kedua, maka kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini dipasang secara paralel, ya. Jadi kalau adik-adik melihat untuk lambang seperti ini adalah alat ukur voltmeter. Nah, jadi voltmeter akan dipasang secara paralel. Oke, nah itu untuk pemasangan ampermeter dan voltmeter. Untuk pembacaan alat ukur itu sendiri nanti kita akan lihat setelah berikut. Baiklah, untuk alat yang pertama adalah ampermeter, kurang lebih seperti ini adik-adik tampilannya. Jadi ampermeter ini nanti dia akan mempunyai beberapa skala. Nah, itu tergantung nanti soal yang diberikan. Lalu ini adalah skalanya, di mana skala ini ada ukuran yang di bawah ataupun yang di atas. Nanti kita akan lihat mana yang kita pakai, apakah yang di bawah atau yang di atas. Nah, ini adalah untuk skalanya. Ini skala. Lalu di sini ada jarum penunjuk pada saat
si ampere meter itu sudah dipasang pada suatu rangkaian, ini akan menunjukkan angka tertentu, berarti dia akan menunjukkan kuat arus yang terbaca oleh ampere meter. Ampere meter. Nah, lalu ini adalah satuannya. Nah, jadi nanti di soal itu akan terlihat satuan. Nah, ini satuan dari ampere meter. Itu berarti mengukur kuat arus listrik. Nah, ini satuannya. Kalau misalkan mA itu adalah satuannya miliampere. Nah, ini miliampere. Atau misalkan nanti di soal hanya A saja, berarti itu adalah satuannya sudah ampere, ya. Kalau miliampere berarti ini dibagi 1000 atau per 1000, ya, untuk nilai ampernya. Jadi kalau mau dirubah ke ampere, ini harus dibagi 1000 atau per 1000 ampere. Nah, ini untuk satuannya. Terus yang sebelah kanan ini adalah yang disebut sebagai batas ukur. Nah, ini adalah batas ukur, di mana batas ukur ini ada beberapa pilihan, bisa nanti 0 dengan 10 atau bisa juga dengan 0 dan 5, tergantung di soal nanti kabelnya dicolok ke batas ukur yang mana, gitu ya. Jadi bisa saja pasangannya 0, 10 atau 0 dan 5. Nah, kemudian di sini pun ada switch atau pengubah. Sebetulnya kalau untuk ampere meter biasanya alatnya sudah digabungkan dengan voltmeter ataupun ohmmeter atau yang menghitung hambatan. Jadi biasanya itu disebut sebagai avometer, ya, avometer, atau nama lainnya adalah multimeter. Dengan kata lain, satu alat itu sudah bisa mengukur 3 parameter yang akan kita ukur. Itu adalah arus listrik, terus beda potensial, dan hambatan. Nah, ini disebutnya adalah avometer atau nama lainnya adalah multimeter. Nah, jadi ini untuk batas ukurnya kita ambil contoh misalkan 0 dan 10, ya. Nah, berapa pengukuran yang dihasilkan dari ampere meter itu? Nah, kita lihat untuk pengukurannya. Ini kita memakai persamaan atau rumus dari skala, ya, skala yang ditunjukkan oleh jarum si ampere meter, lalu dibagi dengan skala maksimum. Nah, jadi misalkan kalau kita ambil yang bawah, itu skala maksimumnya adalah 5. Tapi kalau kita ambil skala yang atas, itu yang maksimumnya adalah 100. Lalu kita kalikan dengan batas ukurnya. Nah, ini. Atau kita singkat, ini adalah batas ukurnya adalah BA, ya. Nah, nanti kita kalikan dengan batas ukur. Misal kita ambil contoh yang skala yang bawah. Nah, ini skala bawah, berarti di situ pengukurannya itu menunjukkan angka 2, sedangkan skala maksimumnya itu adalah menunjukkan angka 5, di mana batas ukurnya dari 0 ke 10 itu selisihnya adalah 10. Ini satuannya miliampere, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, kita coret, ya, ini 1, 10, ini 2, nanti kita akan dapatkanlah pengukurannya itu sebesar 2 kali 2, 4 miliampere, ya. Ini untuk kita pakai yang skala bawah. Tapi kalau misalkan kita pakai, Pak, saya ingin memakai yang skala atas, boleh. Nah, ini, jadi kalau misalkan kita pakai skala atas, berarti pengukurannya itu adalah, maka dia akan menunjukkan angka 40 dan maksimumnya adalah 100, ya. Dikali batas ukurnya sama, berarti 10 miliampere. Nah, nanti kita sederhanakan saja, ini curet habis. Nah, maka kita dapatkan juga di sini nilainya adalah
4 miliampere. Nah, maka kesimpulannya, kalian akan memakai skala bawah ataupun skala atas, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Itulah untuk bagaimana mengetahui pengukuran dari ampere meter. Dan sekarang kita akan lihat pengukuran dengan voltmeter. Dan sekarang ini adalah untuk bagaimana cara pengukuran di voltmeter. Sebetulnya ini pun sama ya, seperti ini untuk skalanya, lalu ada batas ukur, dan di sini dibedakan dari satuan. Jadi nanti untuk satuannya di sini adalah misalkan MV itu adalah milivolt ya, seperti tadi. Untuk nilai mili itu adalah per 1000. Jadi dengan kata lain, ini nilainya adalah 1/1000 volt untuk satuannya ya. Nah, untuk voltmeter, misalkan kita menggunakan ampermeter ini, maka kita switch ya ke lambang V, atau di sini adalah dengan kata lain ini adalah untuk mengukur beda potensial, itu kita maksud adalah voltmeter. Nah, terus di sini pun ada batas ukur. Kita ambil yang batas ukur 0 dan 5. Secara rumus atau persamaannya ya sama ya dengan ampere meter. Itu adalah skala yang ditunjukkan oleh si jarum, lalu dibagi skala maksimum dan dikali dengan batas ukur. Jadi kalau kita ambil contoh, ini adalah dia menunjukkan angka 3 untuk skala bawah, berarti dia menunjukkan angka 60 untuk skala atas. Sama juga seperti ampere meter, kita ambil skala atas ataupun skala bawah, itu akan hasil yang menunjukkan nilai yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita pakai skala bawah dulu, boleh. Berarti pengukurannya itu adalah menunjukkan skala 3 dibagi maksimumnya adalah 5, lalu dikali, nah ini batas ukurnya sekarang 0 dan 5, berarti kita kalikan dengan 5 milivolt ya. Kita coret, nah kita coret dan kita akan dapatkan hasilnya 3 milivolt. Atau kita ambil coba untuk skala atas, nah maka pengukurannya itu adalah menunjukkan jarum pendukungnya adalah 60, lalu maksimumnya adalah 100 dan dikali 5 milivolt. Dimana kita sederhanakan juga, ini coret, lalu ini habis, terus ini kita coret lagi dengan 5, ini habis, ini tinggal 2, maka 6 dibagi 2 itu adalah dapat 3 milivolt. Nah, jadi kesimpulannya pun sama dengan ampere meter. Kita pakai skala bawah ataupun atas, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, oke. Baiklah adik-adik, itulah untuk cara membaca pengukuran di ampere meter dan voltmeter. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share kepada yang lain dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan kita bertemu di video berikutnya.